Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Malarajut. Selamat datang buat teman-teman baru di channel Malarajut. Semoga channel ini dapat memberi manfaat buat teman-teman semua. Baiklah, kali ini saya akan membuat tutorial yaitu membuat tassel cantik untuk tas cantik tentunya ya. Ini tasselnya kembar ya. Nah, tasselnya saya buat dua untuk saya taruh di tas untuk mempermanis tas ya. Ini saya buat dua, namun ukuran tasselnya berbeda-beda. Yang ini saya buat lebih kecil, 20 lilitan. Untuk yang ini kelihatan lebih gembul, ini ada 30 lilitan ya teman-teman. Nah, jadi untuk membuat tassel cantik ini kita perlu bahan-bahannya kita gunakan. Yang pertama sekali, tidak lupa benang. Di sini saya gunakan benang polikilap ya. Saya gunakan nanti dua warna karena saya ingin membuat tasselnya kembar tapi warna berbeda ya. Nah, lalu gunakan dua buah mote kayu. Mote kayu itu yang lubangnya agak besar ya. Mote kayu ini 1 cm. Lalu gunakan juga hook karena kita perlu merajut talinya. Lalu gunakan gunting, boleh yang kecil dan yang besar. Lalu tidak lupa gunakan sebuah buku untuk alas lilitan benang kita ya. Boleh buku, boleh karton yang sudah dipotong seukuran panjang tassel yang kita inginkan ya. Baiklah, langsung saja kita praktekkan cara membuat tasselnya. Pertama-tama kita potong dulu benang ukuran 30-40 cm, 2 helai. Nah, jadi ini saya sudah siapkan 2 helai benang. Ukuran kurang lebih 30 atau 40 cm ya, saya tidak ukur, tapi kalau diukur memang ukurannya 30 lebih ya, kayaknya 35. Jadi langsung saja caranya, ambil 1 helai benang, taruhkan di buku seperti ini. Nah, di sini karena di sini akan kita lilitkan. Jadi karena ini buku, kita bisa masukkan ke dalam, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Lalu kita mulai melilitkan benang. Nah, di sini ujung benangnya. Lalu langsung saja kita lilitkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi saya ingin lebih gembul ya, saya buat 30 saja. Jadi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi setelah 30 di sini kita potong ya. Setelah dipotong, ini benang yang tadi kita selipkan, kita ambil untuk mengikat.
Nah, di sini kita ikat ya. Ikat yang kuat, semakin kuat kita ikat semakin kelihatan gembul bagian atas taselnya. Saya biasanya ikat sampai 3 kali karena ini benangnya lumayan licin, jadi sampai 3 kali saja diikat tidak apa-apa. Nah, ini jadi teman-teman kalau ingin memotongnya sekarang boleh, kalau ingin memotongnya nanti juga boleh. Jadi saya potongnya nanti saja, saya lepas saja dulu. Nah, jadi benang yang untuk mengikat ini tidak usah dipotong, langsung saja kita gunakan untuk tassel juga. Kita masukkan dia simpulannya itu ke dalam seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nanti saja kita potong. Kita rapikan dulu karena kita akan mengikat lagi. Nah, setelah rapi seperti ini, kita ambil satu helai benang lagi yang tadi sudah kita potong. Lalu simpulannya ini ujungnya ke atas, boleh lebih panjang, boleh juga pendek saja. Saya buat lebih panjang saja karena nanti ini akan saya masukkan ke sini menjadi tassel juga. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu di sini kita buat benang membulat seperti ini ya. Kita tekuk benang ini. Nah, ada simpulan di sini ya. Ada simpulan. Nah, seperti ini ada simpulan. Lalu benangnya kita lilitkan di sini. Jangan lepas ya, teman-teman. Simpulannya lilitkan di sini sebanyak yang diinginkan. Lilitkan sekuat-kuatnya supaya tasselnya lebih cantik dan lebih gembul. Nah, setelah itu bagian ujung benang yang kita lilitkan ini, sisa lilitan, masukkan ke dalam simpulan kita tadi. Lalu yang bagian ujung benang atas, setelah kita masukkan ini, bagian ujung benang atas kita tarik. Nah, seperti ini kita tarik sampai dia masuk ke dalam lilitan ya, teman-teman. Setelah masuk ke dalam lilitan, nah jadilah tasselnya. Lalu yang ini, yang lebihan ini kita jangan potong, kita gunakan supaya tasselnya lebih banyak isinya ya, lebih gembul. Kita masukkan saja ke dalam ini. Agak susah ini ya teman-teman karena kita lilitkan tadi sangat kuat, jadi diusahakan memasukkannya. Nah, mungkin kita tekan sedikit ini supaya masuk. Hampir bisa keluar ya teman-teman. Licin ya jarumnya. Teman-teman boleh juga menggunakan tang penjepit untuk menariknya. Nah, sudah selesai, sudah bisa.
Nah, kita tarik sampai rapi ya. Sudah seperti ini. Nah, lalu bisa kita potong. Kita cari dulu, mungkin masih ada sisa, masih ada yang belum terpotong. Kita potong sampai habis. Ini sepertinya sudah tidak bersisa lagi, jadi kita bisa rapikan dan kita potong. Saya potong saja dengan jarum, dengan gunting yang lebih besar ya. Karena tebal, jadi saya gunakan gunting yang lebih besar supaya lebih rapi. Jika masih ada yang nonjol, bisa kita potong lagi serapi-rapi mungkin ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini ujungnya bisa kita bawa ke dalam. Lalu kita buat dua yang seperti ini ya, mau sama warna atau beda, terserah teman-teman. Saya sudah membuat dua dengan warna yang berbeda. Jadi untuk langkah selanjutnya, saya akan membuat rantai untuk tali taselnya. Untuk tali taselnya saya akan buat rantai. Ini kita lebihkan sedikit ya teman-teman. Sebelum kita simpul rantai, kita lebihkan sedikit. Saya menggunakan hook 3 karena supaya tidak terlalu besar nanti rantainya. Kalau terlalu besar rantainya nanti tidak bisa masuk ke dalam motif. Jadi saya buat CH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, dan 60. Saya hanya membuat 60. Lalu kita putuskan dan kita tarik ya supaya tidak lepas. Nah, setelah itu kita masukkan ini ke dalam motif. Masukkan sampai rantai-rantainya ya teman-teman. Sampai rantai-rantainya. Lalu kita masukkan ke sini, ke tali pengikat taselnya. Lalu bisa kelihatan ya teman-teman, kita ikat ya. Nah, kita ikat. Boleh sekali saja diikat, boleh juga 2 kali, tapi saya cukup sekali saja. Lalu seperti tadi saya masukkan saja ke dalam tasel. Ini tidak saya buang karena kalau dipotong takutnya nanti lepas. Jadi ini kita masukkan saja lagi ke dalam taselnya supaya tasel kita lebih gembul ya. Masukkan dalam tasel ujungnya. Nah, sudah selesai. Lalu ini kita tarik ke sini mendekati bagian kepala tasel.
Untuk sebelahnya kita lakukan juga hal yang sama. Kita masukkan motif dulu, jangan sampai lupa. Lalu masukkan ke dalam tali pengikat tassel. Lalu kita ikat. Mau diikat 2 kali juga tidak masalah ya teman-teman. Supaya teman-teman lebih yakin, ikat saja 2 kali. Lalu sisanya yang ini, maaf yang ini karena warnanya tidak sama, jadi boleh kita potong saja ya, tidak apa-apa karena kita sudah ikat 2 kali ya teman-teman. Nah, itu untuk antisipasi supaya tidak lepas. Jadi kita sisanya, nah seperti ini saja, kita rapikan dengan korek api, lalu motifnya kita dekatkan ke sini. Nah, alhamdulillah untuk tutorial tasselnya sudah selesai teman-teman. Sekarang kita lihat dulu cara mengaplikasikannya di tas ya. Nah teman-teman, ini tas yang akan saya aplikasikan tasselnya. Kita boleh di tali, boleh juga mau di sini juga boleh ya. Tapi saya akan aplikasikan di tali. Kita seret saja supaya dia tidak sama panjangnya, supaya ada gaya sedikit. Jadi kalau sama panjangnya kayaknya kurang cakep. Nah, kita tarik supaya yang satu lebih panjang dan yang satu lebih pendek ya. Nah, ini tasselnya bisa dipindah-pindah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah diaplikasikan di tas, jadinya tas kita lebih cantik. Tidak hanya di tas rajut, di tas manapun teman-teman bisa mengaplikasikan tassel ini. Baiklah teman-teman, sudah selesai tutorialnya. Jangan lupa sebelum meninggalkan channel ini, teman-teman like dulu dan subscribe channelnya. Jangan lupa, yang paling tidak boleh dilupakan itu menekan tombol lonceng ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan menekan tombol lonceng, teman-teman akan mendapatkan notifikasi langsung ke handphonenya teman-teman jika saya mengupload video-video baru setelah video ini ya teman-teman. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton channel Malarajut. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.